Nah, malam itu saya seolah-olah dipaksa untuk ikut ritual, Mang Ei. Saya sila di situ banyak uang, baunya bau bank. Katanya saya itu kebagian sekitar 200 juta. Jadi kamu harus gabung ke kelompok ini. Ada juga yang dari PNS ya, ada juga pengusaha, ada juga mungkin yang ada di institusi. Lalu kelompok ini masih ada nggak? Mereka katanya masih ngejalanin ritual seperti itu, dan ada orang-orang baru juga yang masuk. Mungkin ada rekrutmen ya di situ, orang-orang baru yang masuk, dan ada kabar lagi katanya 2 dari anggota kelompok tersebut itu udah meninggal. Baju tergantung menjadi saksi ritual keramat. Dari hilangnya nalar seorang pedagang tersesat. Bayangan jeratan hutang menghantui bagai dosa. Jalan gelap dipilih demi uang yang tak biasa. Penarikan uang goib dijalani dengan rapal mantra. Tanpa tahu resiko yang menunggu di depan mata. Ritual demi mendapatkan uang yang bertabur ini dijalani oleh Kang Atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Sobat Malam Mencekam yang ada di rumah ya. Sobat Malam Mencekam yang ada di jalan juga, yang baru pulang kantor mungkin. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat dan selalu bahagia. Amin, amin. Sobat, hari ini ada narasumber yang datang dekat tapi jauh nih. Namanya Kang Atur. Apa kabar Kang Atur? Alhamdulillah sehat, Mang Ei. Kang Atur dari Bandung ya? Ya betul, Bandung Barat. Tapi kita ketemu di sini nih. Alhamdulillah. Padahal kita dari Bandung juga ya. Ya, alhamdulillah. Kisahnya tahun 2014 Kang Atur. Iya betul, 2014 kejadiannya itu akhir 2014. Ya. Ya, tapi ada flashback di 2011 karena ada kaitannya dari 2011. Ya. Kang Atur udah lama nonton Malam Mencekam? Udah lebih dari 1 tahun, Mang Ei. Waduh, udah jadi pelanggan ya. Ya, istri saya juga salah satu penggemar, Mang Ei. Seneng kisah-kisah mistis ya. Ya, suka pengantar tidur juga. Oke, terima kasih sudah menjadi pelanggan subscribe Malam Mencekam. Sama-sama. Dan sobat juga yang ingin menjadi narasumber, silahkan. Kontak yang harus dituju ada di deskripsi ya, silahkan. Nanti akan ada admin yang meresponnya. Berapa lama respon dari tim Malam Mencekam? Nggak lama sih, 2 minggu lebih lah sedikit. Cepet ya? Ya, cepat. Ya, terima kasih. Kisah ini bermula ketika Kang Atur menjadi seorang pengusaha ya. Iya betul. Tapi tiba-tiba bangkrut gitu. Ya, mengalami kebangkrutan, Mang Ei. Kenapa bisa bangkrut? Kalau menurut orang pintar yang sempat saya datangi, katanya ada gangguan-gangguan goib atau lebih ke guna-guna katanya. Pesaing. Dari pesaing usaha. Oke. Biasa ya dalam Ya, dunia perdagangan. dalam dunia bisnis dagangnya seperti itu. Seperti itu ya. Kang Atur apa kesibukan sekarang? Alhamdulillah saya sekarang ada usaha kecil-kecilan di rumah, ngisi-ngisi juga acara. Acara apa nih? Ya di kampung. Ya kadang saya nge-MC wedding atau acara-acara pengajian. Lebih aktif di masjid aja, Mang Ei. Mantap ya. Alhamdulillah, semoga Baik. istiqomah. Mudah-mudahan jalan terus. Amin. Saatnya kita nonton kisah pengalaman Kang Atur. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Kang Atur. Cerita ini awalnya tahun 2011 saya punya usaha.
punya usaha pakaian jadilah di pasar gitu kan. Saya jualan di pasar di daerah itu buka seminggu sekali. Jadi setiap hari itu keliling. Kebetulan saya punya di 5 pasar, saya punya tempat kios di 5 pasar dan 2 hari digunakan untuk pre sama buat belanja itu. Banyak kiosnya ya? Alhamdulillah waktu itu sempat juga menginjak masa kejayaan. Usaha saya maju, usaha saya berhasil. Nah di pasar, saya kan orang baru gitu kan. Saya orang baru di pasar, jadi belum tahu situasi pasar, pelanggannya kayak gimana atau cara berjualan di pasar kampung itu seperti apa. Nah kebetulan saya punya tetangga pasar itu. Nah dia itu baik orangnya gitu, bijaksana ngajarin saya berbagai hal tentang di pasar, tentang harga, tentang pelanggan, dan kebetulan kiosnya hampir berhadapan sama saya. Dan saya anggap dia itu kakak saya anggap dia itu abang saya karena kita juga dekat. Kalau saya ada sedikit masalah saya sering ngobrol sama dia. Dagangnya apa itu? Dagang pakaian jadi, Mai. Sama? Iya sama dagang pakaian jadi juga. Jadi satu deretan kios itu semua pakaian jadi semua gitu. Jadi kita satu profesi, kebetulan seorang baru, akhirnya dia banyak ngajarin saya. Ya alhamdulillah punya teman baru gitu kan, walaupun kampungnya agak jauh dari kampung saya gitu. Cuma itu bertahan selama kurang lebih 3 tahun, Mai. Dari awal 2011 saya memulai usaha setelah saya resign dari pekerjaan saya di Jakarta. 2014 akhir 2014 itu saya mengalami penurunan omset. Penurunan omset ini cukup drastis kalau menurut saya. Karena apa? Dari omset yang satu pasar itu bisa jutaan, ini cuma ratusan ribu. Bahkan nggak laku sama sekali, sepotong pun itu nggak laku. Akhirnya kan yang namanya biaya operasional di pasar itu kan tetap ada ya, mulai dari karcis pasar, uang kebersihan, listrik, parkir, biaya tukang panggul dan segala macam itu dari satu kali pasar itu lebih dari 100 ribu. Sementara ini omset semakin lama semakin menurun. Saya pikir ini sampai kapan usaha menurun omset kayak begini tuh. Akhirnya saya berputar otak. Saya ngobrol sama istri saya saat itu. Sekarang mantan istri. Nah ngobrol gimana kalau kita tambah modal. Kita uang tabungan udah habis. Kata mantan istri saya. Gimana kalau kita ngajuin ke bank? Ya kita sepakat ngajuin ke bank. Alhamdulillah prosesnya cuma 1 bulan dapat pinjaman dari bank. Nah itu dipakai suntikan buat nambah modal, juga untuk beli kios di 1 pasar lagi. Jadi total ada 6 di 6 pasar. Yang libur itu cuma hari Senin aja yang digunakan untuk buat belanja stok barang. Itu aja. Saya datang nih ke teman saya, nama udah saya samarkan ya. Semua nama-nama toko di sini udah saya samarkan. Sebut saja Mang Ujang namanya. Nah saya datang ke Mang Ujang ngobrol, Mang kok usaha saya begini? Usaha saya kok menurun drastis. Bahkan cuma 1 potong laku dalam 1 kali pasar. Padahal saya udah nambah modal dan itu hasilnya nihil. Barang nambah, secara otomatis harusnya ada perubahan. Nah ini enggak. Nah kata Mang Ujang ini katanya itu biasa di pasar. Ya saya juga berpikir kayak begitu kan. Yang namanya usaha pasang surut itu seperti biasa gitu. Padahal pasar ini ramai ya.
Ya, pasar rame. Jadi orang cuma lihat aja begitu. Cuma lihat, ada yang cuma ini kan barang sama ya. Barang sama yang ada di kios saya, ada di kios seberang juga sama. Tapi ketika saya tawarkan harganya, dia langsung pergi. Ketika ke kios sebelah, dia tawarin harga, langsung berani cuma nawar sedikit gitu. Itulah kejanggalan. Aneh ya? Iya, kejanggalan-kejanggalannya. Dan bukan cuma itu, Mang Ei. Ada beberapa kejanggalan yang mungkin kesalahan saya abaikan gitu. Saya nemuin beberapa hal aneh di kios saya, di beberapa pasar. Ada kayak tanah merah yang ditaburin di lantai gitu kan. Saya nggak berpikir negatif waktu itu. Percaya nggak percaya sih sama hal-hal seperti itu. Tapi memang nyata sih ada terasanya gitu. Ada juga saya nemuin puntung rokok, Mai. Nemuin puntung rokok. Kalau cuma satu sih mungkin orang nggak sengaja gitu kan naruh di siku-siku di depan bangunan saya. Ini ada 2 di kanan sama di kiri. Dan itu cuma dibakar aja. Cuma dibakar, dia selipin gitu. Dan itu ketemu waktu saya bersih-bersih. Ada juga bungkusan kain putih kayak kafan gitu, kusam. Saya nggak berani buka itu. Saya nggak berani buka, cuma saya bakar aja. Nah dari situ karena udah istilahnya omset semakin menurun, nambah modal juga nggak ngaruh. Akhirnya saya nyerah, Mang Ei. Saya putusin untuk udahlah kita berhenti aja. Karena apa? Kalau saya terus bertahan, jangankan untung, barang yang ada di rumah atau simpanan yang ada di rumah juga habis akhirnya buat biaya operasional pasar. Karena kan pakaian ini kalau tertinggal 1 musim udah lewat. Kalau sekarang udah nggak bakalan laku lagi, susah buat lakunya. Itu kalaupun laku itu harganya jatuh seperti itu. Akhirnya saya mutusin buat berhenti, nah kios saya lelang semua. Saya jual semua. Termasuk barang-barangnya saya jual. Setelah ada pembelinya dan terjual, itu belum cukup buat nutupin hutang, Mang Ei. Itu nggak cukup. Masih ada hutang dan nominalnya lumayan besar. Masih ada seperti angsuran ke bank, angsuran kendaraan, dan lain-lain, belum lagi kebutuhan rumah tangga gitu. Akhirnya saya kerja serabutan, mulai dari kuli bangunan, saya kuli bangunan di proyek, saya jadi calo, saya jadi tukang ojek, apa aja yang bisa saya kerjain yang kira-kira menghasilkan itu saya kerjain, nggak pilih-pilih saya. Tapi itu tetap nggak mampu buat nutupin kebutuhan saya. Jangankan untuk ngelunasin hutang, untuk kebutuhan sehari-hari juga istilahnya kurang. Suatu saat saya ketemu sama teman saya, Mang Ei, teman saya kecil di kampung saya di kecamatan. Saya ngobrol, ya ceritalah sedikit cerita. Ya udah katanya, kalau begitu mulai lagi usaha baru, kita jualan obat herbal. Saya udah berhasil katanya. Saya tertarik dong, kira-kira modalnya berapa? Ya kurang lebih sekitar 3 juta katanya. Tapi ini lumayan menjanjikan. Kita belanja, katanya kita juga dapat poin. Terus kita bisa ngambil keuntungan juga dari dagang tersebut, dari produk tersebut. Ini semacam multi level marketing gitu. Akhirnya saya cari modal lah, Mang Ei. Saya dapat nih modal, saya berangkat ke Sukabumi, ke kampung-kampung di Sukabumi. Saya jualan itu selama 1 minggu. Akhirnya saya berhenti di hari ke-6 itu, saya berhenti di musola istirahat. Saya istirahat di musola, saya sholat asar waktu itu. Nah saat saya duduk karena hujan, berencana mau pulang, ada bapak-bapak tuh nyamperin ke saya, Mang Ei. Nah akhirnya dia ngomong kayak begini katanya, "Jang dari mana?" Saya bilang saya dari Bandung. "Lagi ngapain?" katanya. "Saya jualan." "Oh," katanya,
dia tuh seolah-olah tahu gitu. Oh, kamu ini lagi bingung katanya. Ujang ini lagi bingung, lagi kesusahan, mungkin terlilit hutang atau rumah tangga lagi kacau katanya. Saya nggak berpikir bahwa dia tuh orang sakti atau apa ya. Mungkin karena dia lihat saya lagi kebingungan, mungkin baca dari situ. Daripada bingung-bingung, udah Bapak kasih solusi katanya. Di kampung seberang, lumayan jauh dari sini, nanti Bapak kasih alamat. Itu katanya ada semacam kuncen. Ada semacam kuncen yang bisa ngebantu. Itu ngebantu seperti apa Pak? Saya bilang. Semacam pesugihan atau apa? Oh bukan, katanya ini lebih ke penarikan dana goib. Jadi ngambil hak kita katanya yang turun-temurun dana goib. Saya kan saat itu berpikiran logis ya. Saat itu masih istilahnya masih berpikiran logis. Saya bilang enggak Pak, terima kasih. Istilahnya saya abaikan lah omongan itu Mang Ei. Nah saya lanjut buat pulang. Dalam keadaan hujan, itu jam 5 sore waktu itu. Saya lanjut buat pulang, saya jalan naik motor gitu kan. Saya tahu di depan ada jembatan, ada kali lumayan besar. Nah ketika saya jalan di situ ada nenek-nenek. Jika saya, Jang berhenti, saya berhenti aja. Saya tanya kan, Nini dari mana hujan-hujan begini? Habis nengok cucu, mau numpang ke kampung depan. Dia tuh nggak minta persetujuan saya atau saya iyain atau gimana. Dia tuh tiba-tiba naik aja ke motor saya. Naik ke motor kayaknya enteng banget gitu kan naiknya. Motor saya lumayan tinggi saat itu. Naik, ya udahlah. Saya pikir nolongin nenek-nenek renta kayak begitu. Sekali ibadah aja. Saya jalan, nih nggak ngomong sama sekali Mang Ei. Nggak ada kita perbincangan. Waktu itu motornya apa? Bison, motor Bison kan lumayan tinggi ya. Tinggi ya. Lumayan tinggi Tapi juga. nenek ini lancar Ya, naiknya. Kayaknya enteng banget naiknya gitu. Padahal dia pakai kayak semacam sarung gitu yang dililitin gitu. Ini udah aneh di situ ya. Di situ udah aneh, cuma saya nggak berpikir macam-macam Mang Ei waktu itu. Saya lempeng aja pikiran saya. Mudah-mudahan selamat aja gitu. Saya nggak berpikiran yang aneh-aneh. Nah beberapa puluh meter ke depan, karena siangnya udah saya lewatin kan jalan itu, saya tahu di depan tuh ada kayak kebun bambu. Kebun bambu ini. Jadi kayak ada lorong gitu. Nah saat saya masuk ke lorong bambu itu kan udah gelap Mang Ei. Nah Nini ini narik saya. Si Ma ini katanya, Jang, udah Nini turun di sini aja. Saya bilang, Nini nggak salah turun di sini. Ini kan bukan kampung. Saya tanya gitu Mang Ei sama Nini tersebut katanya. Dia bilang sambil jalan ke samping kiri saya, ke depan motor, dia bilang, memang ini tempat tinggal Nini gitu. Udah ngomong gitu, dia tuh jalan, tapi jalannya tuh kayak ditarik seling gitu, kayak terbang. Kayak terbang, dia naik, tiba-tiba ada di pohon bambu. Dan itu tepat kesorot sama lampu panjang dari motor saya. Sorotnya ada di atas dia. Sambil ketawa. Nah saya di situ nggak bisa gerakin tangan, narik gas tuh nggak bisa. Seolah-olah mata saya tuh dipaksa buat ngelihat kejadian tersebut gitu Mang Ei. Nah di situ saya kan berusaha sadar kan. Saya istighfar, saya baca takbir, saya juga baca ayat kursi walaupun patah-patah dalam kondisi panik seperti itu. Ya akhirnya nenek tersebut atau makhluk tersebut ngilang. Saya baru bisa jalan lagi. Saya jalan beberapa kilometer di depan, saya ketemu perkampungan karena kurang lebih udah lewat waktu maghrib waktu itu. Saya berhenti di sebuah masjid, saya istirahat, sholat maghrib sambil nenangin diri. Mungkin lebih tepatnya karena ketakutan Mang Ei. Gemeteran juga ketakutan. Saya istirahat di situ, selepas isya saya putusin buat
berangkat lagi, ngelanjutin perjalanan pulang. Karena ini kan perjalanan pulang dari tempat saya, dari Sukabumi ke kampung saya, pelosok Sukabumi tepatnya, itu jauh banget. Mungkin sekitar 5-6 jam. Apalagi perjalanan malam dalam keadaan hujan. Masuk jalan provinsi, saya terus dalam keadaan hujan, saya nggak berhenti itu. Karena ada perasaan nggak enak dalam hati. Masuk ke daerah sepi, ini sepertinya udah masuk ke Kabupaten Cianjur. Jadi sepi, di sini hutan, banyak pakis, alang-alang, segala macem. Saya nggak tahu udah jam berapa itu. Nah, saya jalan terus, nah tiba-tiba motor saya goyang. Ini kenapa lagi saya pikir kan? Wah ini pasti ban kempes. Saya periksa, saya turun standar periksa, ternyata betul. Ban belakang motor saya itu kempes, Mang. Dan itu keadaannya lagi hujan. Di tempat sepi. Ke belakang juga jauh ke perkampungan. Ke depan saya nggak tahu berapa ratus meter atau berapa kilo. Jalan yang harus saya tempuh untuk masuk perkampungan minimal ada tambal ban. Akhirnya saya istirahat. Saya putusin istirahat, saya standarin motor, saya duduk samping motor. Sambil saking capeknya, saya ketiduran di situ. Saya peluk lutut saya, hujan semakin gede. Saya nggak berusaha untuk neduh, karena mau neduh di mana, nggak ada tempat berteduh. Semuanya itu yang ada gelap, sini hutan, ada juga kebun warga, saung juga nggak ada. Entah berapa lama saya ketiduran di situ. Tiba-tiba ada yang bangunin saya, Mang. Nepuk saya 3 kali di sini. Di bahu saya sebelah kanan ditepuk. Jang bangun. Jangan tidur di sini. Jelas banget suaranya itu suara bapak-bapak. Dan suaranya suara agak tua gitu ya. Bukan anak muda. Saya bangun. Dalam hati ini alhamdulillah ada orang yang mungkin bisa bantu saya dorong motor atau mungkin ngajak ke rumahnya supaya bisa nolongin saya di perjalanan itu. Saya lihat kiri kanan nggak ada, Mang. Nggak ada siapa-siapa. Saya lihat kiri kanan semua sampai saya panggil, Mang. Itu nggak ada. Akhirnya saya baru sadar di situ, oh ini hutan. Mungkin ada penghuni di situ yang nyelamatin saya atau nolongin saya supaya saya jangan ketiduran di situ. Mungkin ya, saya berpikir ke arah situ, positif aja. Akhirnya saya paksain dorong motor tuh, Mang. Dorong motor, saya nyalain motor, nggak saya naikin karena ban belakangnya kempes kan. Entah berapa ratus meter saya jalan, mungkin perasaan lebih dari 1 jam. Dan itu nggak nemu perkampungan. Tiba-tiba kira-kira jarak sekitar 50 meter atau lebih di depan, adalah lampu kelihatan di pinggir jalan. Alhamdulillah saya bilang. Mungkin saya bisa numpang istirahat di situ. Nah, pasnya lagi begitu saya sampai ke situ itu tambal ban, Mang. Saya berhenti, saya parkir motor pas di halaman tambal ban tersebut kecil, cuma ini jauh ke sana sini tuh jauh. Secara logika kayaknya nggak mungkin ada tambal ban di tempat seperti itu gitu kan. Saya ketok-ketok terus pintunya. Assalamualaikum, saya minta tolong begini-begini, saya bilang motor saya kempes. Saya bukan orang jahat, saya cuma mau minta tolong buat nambal ban. Sekitar 10 menit akhirnya keluarlah bapak-bapak. Dia cuma ngeliatin saya dari atas sampai bawah, Mang. Ngeliatin gitu, nanya dari mana katanya. Bahasanya kaku, kayak bukan orang Sunda gitu. Dari mana? Saya dari Sukabumi, mau perjalanan pulang, saya bilang ke Bandung Barat. Kenapa? Ban saya kempes, saya bilang. Kalau bisa diganti aja bannya. Ini kan ban tubles katanya, nggak bisa. Tambal aja katanya. Oh ya udah, ditambal lah sama dia. Beberapa menit selesai. Walaupun saya harus bayar lebih di situ, lebih dari biasanya. Ya juga malum karena itu kan kondisi malam juga ya. Nah saya pikir kalau perjalanan diterusin ke kampung saya itu kan perjalanan masih jauh, Mang. Masih jauh, malam juga.
Saya juga udah capek, ya saya ngomong sama bapak tersebut, Pak, kalau boleh saya diizinin saya numpang istirahat di sini sampai subuh. Saya udah nggak kuat ini kedinginan, saya bilang. Saya udah capek. Ini bapak yang pemilik tambal ban, ini ngomong kayak gini Bang nggak ada tempat di sini. Ini cuma tempat buat saya sendiri, katanya. Cari tempat lain aja, yang penting jangan di sini. Dia bilang kayak begitu. Langsung dia tutup pintu. Jadi saya bengong aja. Oh, mungkin dia lagi gak nerima orang luar atau karena ketakutan atau karena apa. Ya udah, la haula, bismillah, saya ngelanjutin perjalanan. Saya nerusin perjalanan, alhamdulillah itu nggak ada masalah apa lagi, nggak ada kendala di perjalanan walaupun banyak hutan sepi yang saya lewatin untuk sampai ke kampung saya, kampung istri saya lebih tepatnya, karena saya juga kan ngelewatin perkebunan teh yang lumayan panjang karena daerah tersebut kan dikelilingi sama perkebunan teh. Nyampe ke rumah saya itu sekitar 2:30. Itu sepi, keadaan rumah yang namanya malam pasti sepi. Saya ketok-ketok, nggak ada orang, terus nggak ada sahutan dari dalam. HP saya mati mungkin karena kehujanan atau apa. Akhirnya saya ingat biasanya kalau kita kan hampir setiap rumah punya tempat rahasia buat nyimpen kunci Mang ya. Ini kalau nggak di bawah keset, biasanya di bawah pot bunga. Nah itu juga saya coba lihat di bawah pot bunga, ternyata ada kunci. Begitu saya buka ke dalam, itu sepi, nggak ada. Istri saya itu nggak ada. Saya bersih-bersih diri, mandi. Setelah itu begitu masuk kamar, itu sekitar jam 3 lebih, saya mau istirahat. Di kamar tuh saya pikir kan istri saya mungkin lagi nginep di rumah orang tuanya, di rumah mertua saya. Nah ada kertas, di situ ada tulisan. Tulisannya kayak begini, aku pergi. Jangan cari aku. Kalau bisa buat surat cerai lalu dititip ke paman saya katanya. Dan itu cuma segitu tulisannya. Udah saya lemes Mai. Besoknya saya coba cari di rumah mertua saya, di rumah adik ipar, dan itu nggak ada yang tahu. Itu alasannya kenapa ya? Ya karena faktor ekonomi. Karena awalnya kan saya bisa menghasilkan gitu tiap hari. Nah ini tiba-tiba usaha saya mulai bangkrut dan kebutuhan rumah tangga nggak tertutupi, kebutuhan rumah tangga itu. Jadi istri saya milih buat pergi gitu. Nah setelah itu saya ketemu lagi sama Mang Ujang ini, yang teman saya di pasar ini. Kemana aja katanya. Oh saya dari Sukabumi, coba usaha baru, begini saya bilang. Oh katanya pantesan lama nggak ada. Saya cerita lah sama dia, curhat istilahnya, karena dia kan teman dekat saya. Istri saya minta cerai, istri saya minggat dari rumah. Saya bilang, dia dengan bijak bahasanya, ya udah, kalau dia udah nggak mau jangan terlalu dipaksain, karena sesuatu yang dipaksain nggak bakalan benar ke depannya katanya. Kalau bisa kamu temuin salah satu sesepuh lah, ada di kampung sebelah. Alamatnya ini ya saya tahu kan, masih daerah itu juga, cuma beda desa aja. Akhirnya saya datang ke situ, yang akhirnya saya sebut ini Abah ya, nama udah saya samarin Mang Ya, saya konsultasi sama beliau. Dari mulai awal saya dagang sampai mengalami kebangkrutan. Katanya, kata si Abah ini, oh kamu ini kena guna-guna. Usaha kamu kena guna-guna dari pesaing bisnis. Oh gitu bah, ya udahlah, mau diapain lagi, orang usaha saya juga udah bangkrut Mang. Saya nggak berpikir terlalu jauh ya. Saya udah nyerah lah istilahnya, karena saya juga udah capek mikirin kebutuhan, mikirin segala macam. Nah akhirnya saya sering tuh ke rumah si Abah. Saya istilahnya merasa nyaman.
Akhirnya ngobrol sama si Abah, katanya kalau nggak ada kerjaan mau nggak jadi sopir pribadi, jadi sopir ojek pribadi Abah. Oh mau bah, saya bilang. Kemana bah? Ya kemana aja katanya, kalau ada panggilan atau misalnya ada kebutuhan mendadak, ada harus berangkat mendadak, mau nggak? Ya udah katanya si A, stay di sini aja katanya, di rumah Abah. Abah bayar tiap hari kok, bayar tiap hari, makan, rokok, kopi, tanggung jawab Abah katanya. Kebutuhan motor tanggung jawab Abah. Ya mulai dari saat itu Mang saya tuh sering nganter si Abah. Kalau ada panggilan buat si Abah ngobatin, saya nganter. Nah ada satu saat saya tuh dibawa ke Lembang. Ke Lembang, lebih tepatnya itu saya nggak tahu pastinya apa udah masuk ke Kabupaten Subang atau masih di Kabupaten Bandung Barat. Yang jelas ini udah sekitar perbatasan Bandung Barat sama Subang ya, di situ. Saya dibawa ke sebuah gubuk dan itu posisinya jauh Mang agak di pinggir hutan. Rumahnya juga lumayan terpencil dari perkampungan yang banyak gitu. Rumahnya itu cuma satu, gubuk. Saya pertama ngantar ke situ asing kalau menurut saya. Asing karena apa? Baunya itu kayak bau-bau kemenyan, madat, bunga-bunga kayak begitu. Saya nggak mau tanya atau cari tahu. Karena kan tugas saya hanya jadi tukang ojek pribadi dia buat ngantar si Abah tersebut. Saya paling nyari perkampungan yang terdekat, saya tidur di musala karena kan di situ bisa 2 atau 3 hari Mang Balik lagi ke si Abah, ke rumah si Abah dan selalu seperti itu. Nah di sini di rumah si Abah ini selalu banyak orang Mang banyak orang. Dari yang saya dengar dari pembicaraan mereka itu dari semua latar belakang ya. Ada kaum-kaum intelek lah, orang-orang berpendidikan, ada juga dari kalangan yang mungkin pemuka agama kayak begitu kan. Cuma dari pembicaraan mereka, karena saya ada di situ walaupun gak gabung sama mereka, ada di lingkungan rumah, saya dengar pembicaraan yang diomongin tuh nominal uang. Cairnya kapan, nominalnya berapa, apalagi yang dibutuhkan. Dan itu setiap kali saya di situ, obrolan itu seperti itu. Siklusnya itu berputar aja. Yang diomongin itu nominal uang berapa miliar katanya. Cairnya kapan. Akhirnya saya tahu waktu saya diajak ke rumah gubuk tersebut. Saya berangkat lagi ke situ. Saya dipanggil sama Kuncen kalau bisa dibilang. Nama juga udah saya samarin, insya Allah aman. Saya sebut saja Aki ini. Saya dipanggil buat ke dalam. Nama siapa katanya? Nama saya Atur. Udah berapa lama ikut ke sini sama si Abah? Saya bilang ini kali keempat saya ikut. Oh, kalau begitu kamu udah resmi masuk ke kelompok kami. Saya bilang kelompok apa? Saya berpikir kan kelompok apa? Ya kelompok untuk mencari dana goib tersebut. Oh saya bilang enggak, terima kasih Ki. Saya cuma tukang ojek kok. Tugas saya cuma ngantar si Abah. Oh enggak bisa. Kamu udah hampir tahu semuanya. Semuanya. Jadi kamu harus gabung ke kelompok ini. Dan nanti jika uang ini sudah cair, kamu akan mendapatkan bagian dan nominalnya itu lumayan besar Mang Katanya saya itu kebagian sekitar 200 juta. Nominal yang didapat saya nggak tahu berapa. Nah malam itu saya seolah-olah dipaksa untuk ikut ritual Mang Saya disuruh masuk ke sebuah ruangan, itu ruangannya ukuran 2 kali 2 meter ruangannya, dan di dalam itu ada ornamen-ornamen yang menurut saya berbau mistis ya, karena ada lukisan di situ, lukisan besar,
ada 3, ada juga patung-patung dari tokoh pewayangan. Nah, dia pakai lampu redup kayak ultraviolet gitu. Ruangannya kecil, pengap. Di situ bau kemenyan, bau yang menurut saya asing itu ada semua di situ. Nah, saya disuruh ngelapalin mantra sama si Abah. Saya di belakang si Abah di depan. Di situ ada altar. Nah, di situ ada bakaran-bakaran. Menurut saya kan ini mantra nggak ngerti saya, dan saya nggak mau ngucapinnya, takut salah gitu kan Bang Ei. Akhirnya saya diem aja tuh. Si Abah ngelapalin mantra tersebut, saya diem. Katanya sekitar 2 jam setelah kita ada di dalam, katanya uang itu bakalan cair, bakalan turun. Nah, mungkin lebih dari 2 jam karena saya pegel juga, kebelet juga, itu belum ada juga reaksi. Akhirnya saya ngomong berbisik, bukan dalam hati, agak berbisik. Saya ngomong agak kasar waktu itu. Mana setan yang mau nganterin duit, saya bilang. Mana jin yang mau nganterin duit sampai jam segini belum datang juga. Bohong ini kali, saya pikir. Bohongan ini. Dikerjain nih kayaknya di sini gitu, mana lapar lagi, saya bilang. Udah gitu Bang Ei, di samping kanan saya tuh ada kayak bayangan yang lumayan gede, dan itu natap ke saya. Tiba-tiba saya ditempeleng. Ini kuping saya sama pipi saya, dan itu berasa banget sakitnya. Kalau udah ini kayak denger petir kayak gitu. Nah, saya pingsan. Udah gak sadar apa-apa tuh Mang Ei. Saya sadar-sadar itu sekitar jam 5. Berarti kurang lebih 3 jam saya pingsan. Ini udah basah, udah dijampe-jampe. Udah sadar, saya duduk kan. Ini apa yang terjadi gitu. Saya mikirin kenapa tadi gitu. Kan tadi saya di dalam. Datanglah si Aki ini datang. Katanya, "Kamu ngomong apa di dalam?" "Enggak, saya enggak ngomong apa-apa," saya bilang. "Penghuninya marah. Dan kamu dapat peringatan. Itu peringatan dari si goib yang mau ngasih uang tersebut." Nah, saya juga sempat diomelin sama si Abah. Katanya kalau ngomong tuh jangan asal jeplak, walaupun pelan atau dalam hati, yang namanya makhluk begitu kan tahu. Ya udahlah, saya walaupun sakit dan itu hampir 1 minggu saya sakitnya Mai. Udah ada orang yang jampe-jampe juga saya, ya alhamdulillah. Seminggu kemudian setelah itu dapat lagi telepon Mang Ei, saya lagi ada di rumah si Abah waktu itu. Bahwa 3 hari lagi harus persiapin peralatan buat ritual terakhir katanya Mang Ei. Ritual ini katanya ritual terakhir untuk pencairan gitu. Nah, si Abah kan sibuk nelpon orang-orang yang memang biasa bergabung, kurang lebih ada 12 orang, termasuk saya jadi 13 orang gitu. Nah, di situ ada yang nyiapin ayam, ada yang nyiapin uangnya dan macam-macam gitu ya, peralatan buat ritual. Ya saya berangkat lah karena udah persiapan udah mateng gitu kan, bawa uang juga sama si Abah. Saya berangkat lah ke rumah si Aki tersebut. Saya disuruh lagi ritual, saya diajak lagi ritual. Walaupun kemarin ada kejadian seperti itu, tapi sepertinya mereka tuh nggak ini, jadi tetap saya harus ikut ke situ. Nah, kebetulan karena ini pencairan terakhir, jadi saya nggak bawa motor Mang Ei. Saya nggak bawa motor, saya dikasih pinjam mobil. Yang berangkat tuh cuma berdua, saya sama si Abah. Sampai di sana ritual itu dimulai sekitar pukul 11 malam mulainya. Ya, ritual
Saya masuk lagi ke dalam setelah persiapan ritual semuanya. Gak lama kemudian, 1 jam mungkin ya. Gak lama Mang, 1 jam. Udah di situ tiba-tiba itu ada kayak banyak angin. Ruangan itu kan tertutup, tapi ada angin di situ. Ketika saya duduk baru sadar ternyata itu yang duduk saya sila di situ. Di situ banyak uang. Saya bersila, ini uang nutupin saya duduk tempat duduk saya. Sampai ada di lutut saya, selutut saya dalam kondisi saya duduk bersila. Berantakan. Semua uang berantakan, nggak ada gepokan. Jadi uang itu kayak berserakan seperti itu. Dan itu uang banyak. Ada di lutut saya. Saya pegang, saya rauk-rauk, saya kesek-kesek juga. Malahan yang satu sempat saya sobek. Paling nggak ada gambaran uang palsu atau uang aslinya. Kalau menurut saya ini uang asli. Uang asli gitu, karena dari kualitas kertasnya kan bisa dibedain lah. Saya juga ada pengalaman sedikit tentang uang. Saya nggak pernah bisa ketipu sama uang palsu, alhamdulillah. Nah itu uang saat saya mau dimasukin itu entah dari mana datangnya. Entah muncul dari bawah keramik, karena kita kan duduk bersila nggak pakai alas, Mang. Kalau turun dari atas uang tersebut mungkin akan berasa, Mang, kayak hujan gitu. Ini mungkin sekedip mata itu uang tiba-tiba muncul, tiba-tiba banyak. Baunya bau bank. Baunya bau bank. Uangnya bukan uang lecek, Mang. Ya. Bukan uang yang bekas pakai. Uangnya uang masih lurus semua, masih keras semua, bukan yang pernah beredar gitu. Wah, ini uang semua saya bilang. Nah, diketroklah dari luar, masukin ke dalam karung katanya. Di situ ada karung 2 karung goni yang ukuran kacang tanah ya, kacang tanah 50 kilo. Itu uang dimasukin semuanya. Si Abah pegang 1 karung, saya pegang 1 karung, saya masukin, saya jejel, udah gitu diikat atasnya pakai tambang yang dibuat dari sabut kelapa, diikat atasnya. Nah di situ saya bukan karena serakah, tapi saya bilang masih banyak uang ini. Saya pegang-pegang, saya masukin kantong kiri kanan saya, kantong belakang saya masukin. Udah gitu saya tarik keluar, saya bawa keluar. Di luar kayak begini katanya, alhamdulillah semua udah berhasil. Mana kunci motor kamu? Kata si Aki ini. Kenapa kunci motor, Ki? Saya bilang, saya kesini nggak bawa motor, saya bawa mobil. Oh, kenapa kamu bawa mobil? Siapa yang nyuruh bawa mobil? Ya logikanya begini, karena ini kan pencairan, bawa uang segini banyaknya nggak mungkin dong saya bawa motor. Kalau bawa mobil, makanya kan lebih aman kita dimasukin ke dalam. Oh, saya nggak nyuruh katanya. Itu keluar dari aturan yang ditetapkan sama goib di sini, karena motor kamu itu yang udah ikut berjuang selama ini buat ritual ini. Saya kasih waktu katanya 1 jam agar istilahnya motor itu bisa nyampe di lokasi tersebut. Itu kan hal nggak mungkin, karena dari kecamatan ke ujung kecamatan Lembang itu jaraknya kan lumayan jauh, perjalanan bisa 2 jam lebih. Ini dalam waktu 1 jam itu motor harus ada. Bisa nggak sanggup. Akhirnya ritual tersebut dinyatakan gagal, dan uang tersebut harus saya masukin lagi ke ruangan tadi. Saya buka talinya, saya lemes, saya lempar uang ke dalam. Keluarin karung udah kosong lagi. Dua-duanya begitu. Kami pulang dengan tangan kosong. Di perjalanan bensin juga udah mepet, lapar juga, udah malam. Akhirnya saya ingat, saya tuh sempat ngantongin uang. Nominalnya lumayan, kalau menurut perhitungan mungkin lebih dari 5 juta ya. Karena kan uang ratusan ribu, saya masukin kantong kiri kanan belakang. Masuk pom bensin, saya parkir di pom bensin. Masuk toilet, saya cek uang. Oh, di sini nggak ada, Mai. Uang tuh nggak ada. Di kanan kiri saya nggak ada. Di samping belakang ada, uang masih ada.
Saya keluarin tuh uangnya, saya hitung 900.000 uangnya, uang ratusan ribu semua. Saya bilang kan tadi saya ngantongin banyak di depan sini, kiri kanan, di belakang juga ada, tapi ini juga cuma segini. Ya udahlah, alhamdulillah, buat beli bensin juga buat makan, ya bilang. Saya ngisi bensin, kata si Abah itu punya uang, alhamdulillah, saya bilang simpenan. Saya pulang lagi ke rumah si Abah itu dalam keadaan tangan kosong, hampa gitu kan. Saya pulang ke rumah orang tua saya di kecamatan. Bapak saya, almarhum bapak saya, saat itu masih ada, dia seolah-olah tahu. Nah, saya kena marah lah, saya dimarahin. Pokoknya bapak nggak mau tahu. Kamu harus berhenti, kamu harus keluar dari lingkaran itu. Ini udah sebuah kemusyrikan katanya. Dan ini nggak bisa diterusin. Saya berusaha untuk keluar dari lingkaran tersebut, walaupun agak susah, Mang Ei, agak susah. Beberapa hari saya keluar dari lingkaran tersebut, dari kelompok tersebut, saya mendapatkan teror goib. Yang pertama, saya lagi tidur kan di kamar di rumah orang tua saya ini. Tempat tidur saya itu digoyang-goyang, Mang Ei. Diangkat, tempat tidur saya itu kayak terbang. Saya ada sosoknya? itu. Ada sosoknya. Walaupun nggak nyata jelas kayak bentuk siluet, kayak bentuk kabut, tapi memang itu berasa banget, Mang Ei. Diangkat itu tempat tidur saya. Terus waktu saya jalan malam-malam naik motor karena ada keperluan, tiba-tiba motor saya tuh kayak keangkat. Ban depan loh, saya kecepatan rendah karena jalan rusak, tiba-tiba motor saya tuh kayak kebalik. Posisi saya di bawah motor yang ada di atas saya. Itu saya luka-luka. Bukan cuma itu saja, ada beberapa kejadian kayak waktu saya pulang dari pekerjaan, saya tuh masuk ke hutan. Padahal saya ingat benar ini jalannya, tapi tiba-tiba saya masuk ke hutan dan itu nggak ada jalan buat motor. Tapi waktu saya masuk, perasaan tuh jalan bagus aja. Ternyata di situ saya masuk di hutan, pohonnya gede-gede dan di situ banyak anak kecil, Mang Ei. Kira-kira usianya SD ya, usia SD. Dia tuh ngetawain sambil nunjuk-nunjuk saya. Akhirnya saya kemalaman di situ sampai tertidur di hutan tersebut. Saya bisa keluar itu sore harinya lagi, dan itu jalannya bukan jalan buat motor, jalan buat orang mau lewat ke hutan gitu. Ke perkebunan warga juga, karena di hutan situ masih ada perkebunan warga. Dan yang lebih serem lagi kejadian saya waktu saya pulang dari Bandung, saat itu dari kota. Ketika itu hujan, saya berhentilah di terminal kecamatan gitu kan, terminal kecil. Itu sekitar jam 11 malam. Pas saya mau pakai mantel hujan, saya lihat di pojok sana rolling ada yang kebuka. Dan itu rame, terang. Saya lihat ada rumah makan buka. Saya pikir kan, mungkin rumah makan baru yang buka malam, karena di situ jarang ada rumah makan buka malam kan. Seperti biasanya ada rolling kios seperti itu, ada rolling door, ada dari pintu masuk meja nempel ke langsung kayak warung bakso gitu, langsung nempel ke dinding. Nah di situ ada yang 4 orang. Ada yang 4 gitu. Jadi kurang lebih ada 12 orang yang makan. Nah etalase di depan, jadi pintu masuk tuh samping etalase. Jadi kalau kita udah masuk ke situ, kalau keluar tuh agak nyamping karena ini etalase mepet banget. Saya masuk ke situ, ke rumah makan tersebut, saya pesan makanan seperti biasa, makanan khas Sunda. Saya makan seperti biasa. Awalnya saya nggak curiga atau nggak berpikir macam-macam, cuma ini lama-lama kok berasa juga, Mang Ei. Ini kok sepi, ini kok senyap, saya bilang. Ini harusnya kalau orang makan sebanyak itu adalah suara sendok ke piring atau percakapan mereka ngobrol. Seharusnya ada. Nggak mungkin dari banyak orang yang ada makan di situ nggak ada yang saling kenal. Semua nggak mungkin. Ini semuanya diem, Mang Ei.
Dan makannya itu semuanya nunduk ke meja. Jadi jarak antara piring makanan sama wajahnya itu cuma beberapa senti aja. Saya mulai agak curiga di situ. Saya bangun, saya tanya bayar berapa? Saya bilang, saya bayar pakai uang 50 ribuan waktu itu. Pas saya lihat lagi, semua orang yang makan di situ, Mang Ei, bareng natap saya. Nengok ke saya, natap semua. Tajam, tatapannya tajam itu semua. Gak ada yang ngomong gak apa. Saya merinding tuh. Saya benar-benar mau lari, saya gak bisa. Dan bukan cuma itu, ketika lihat lagi, mereka tuh aneh-aneh wujudnya. Ada yang makannya pakai lidah makannya, dijilat-jilat gitu. Ada yang langsung, jadi makannya kayak cara makan binatang, bukan manusia. Makanya ada yang langsung begitu gitu. Makanya udah gitu mereka nengok lagi ke saya dengan wajah yang Masya Allah super serem, yang lidahnya panjang, yang wajahnya cuma separuh, yang matanya keluar, dan masih banyak lagi karena saya nggak perhatiin satu-satu. Nah, si ibu pemilik warung ini yang waktu itu saya pesen, katanya ini kembaliannya. Saya bilang udah nggak peduli kembalian dong. Saya lari keluar dari situ. Ternyata begitu keluar dari rolling tersebut, jarak beberapa meter, itu udah siang, Mang Ei. Padahal saya inget banget. Saya masuk ke situ kurang lebih jam 11 malam lah. Paling lama saya setengah jam di situ. Seharusnya sekitar jam setengah 12 atau paling lambat jam 12. Nah itu ketika keluar saya dari situ, itu keadaan udah terang. Udah terang, mungkin sekitar jam 6 atau setengah 7. Saya lari, nyari motor saya udah gak ada. Karena dipindahin, karena parkir sembarangan. Kalau malamnya kan sepi, kalau siangnya kan rame. Saya nyari-nyari motor, ternyata ada di pojokan. Ya saya jalan, saya pulang ke rumah, saya istirahat di situ, saya nggak cerita ke orang tua saya. Akhirnya ya terjadilah ruatan itu. Saya sama bapak saya katanya harus dibersihkan dari energi-energi negatif. Setelah saya keluar dari lingkaran tersebut, gitu. Saya harus bersihkan, ngadain pengajian selama 1 bulan sekali dalam jangka waktu 4 bulan. Dalam jangka waktu 4 bulan itu terus ngadain pengajian sama anak-anak yatim. Ada rezeki sedikit, kita ngumpulin anak yatim, santunan anak yatim, baca-baca doa sama ustadz. Dan alhamdulillah sejak saat itu, Mang Ei, hidup saya lebih tenang. Teror-teror goib udah gak ada lagi, istilahnya udah aman. Insya Allah saya mulai lagi kehidupan yang baru, ninggalin hal seperti itu. Walaupun dari awalnya kan saya nggak sengaja masuk ke lingkaran seperti itu, nggak ada kesengajaan. Mulainya dari saya kerja sebagai tukang ojek pribadi gitu, nganter-nganter, tapi lama-lama saya terlibat di dalamnya dan akhirnya banyak kejadian seperti itu. Yaitu pelajaran aja buat saya, Mang Ei. Ternyata hal-hal seperti itu memang nyata adanya, dan saya yang ngalamin sendiri kejadian seperti itu, Mang Ei. Itu restorannya masih inget nggak, warung makannya? Kalau lokasinya itu ada di kecamatan di belakang terminal bis. Masih ada wujud restoran? Nggak ada, Mang Ei. Istri saya kan orang situ. Istri saya yang sekarang orang situ. Saya cerita sama istri saya, di situ nggak ada rumah makan. Itu katanya sebelum dibangun sekarang pasar itu rusak parah. Dulu itu tempat pembuangan sampah katanya. Di situ nggak ada rumah makan, dan nggak mungkin ada rumah makan di pojokan seperti itu katanya. Tapi memang nyata saya alamin. Saya makan di situ, saya ngerasain masakan Sundanya. Istri saya kan penasaran, di mana katanya lokasinya. Saya bilang, ya udah ayo kita lihat lokasinya. Ketika saya lihat lokasinya sama istri saya, nggak ada di sini, nggak ada rumah makan katanya. Dari dulu juga
ini sebelum dibangun begini katanya lokasi di sini tuh toilet umum sama pembuangan sampah gitu Mang. Cuma yang dari beberapa kejadian tersebut ada yang memang menurut saya kejadian makan di restoran itu, di rumah makan itu kejadian yang paling seram yang saya alami selama teror gaib tersebut. Itu Mang. Lalu kelompok ini masih ada nggak? Terakhir saya putus hubungan sama mereka tuh setelah saya beres pembersihan diri. Ada kabar mereka katanya masih ngejalanin ritual seperti itu, dan ada orang-orang baru juga yang masuk. Mungkin ada rekrutmen ya di situ. Orang-orang baru yang masuk, dan ada kabar lagi katanya 2 dari anggota kelompok tersebut itu udah meninggal. 2 orang meninggal katanya. Ya saya nggak tahu meninggalnya mungkin karena mereka udah tua ya, udah sepuh, atau mungkin karena penyakit. Tapi terakhir saya dengar kabar dari salah seorang anggota yang memang sudah keluar setelah saya keluar gitu, ngikutin saya. Ya saya dengar cerita seperti itu katanya. Mereka ini kan mencari uang goib ya, berarti otomatis kaya-kaya dong ya harusnya. Dari beberapa orang, memang orang yang terkenal di kecamatan tersebut Mang. Jadi mereka tuh nggak kenal saya ya, karena saya bukan orang terkenal, tapi saya kenal mereka. Karena mereka tuh dari kalangan orang berada. Ada juga yang dari PNS ya, ada juga pengusaha, ada juga mungkin yang ada di institusi. Jadi secara logika, kalau keuangan mereka tuh nggak kurang kalau menurut saya. Bahkan ada yang memang bisa disebut bisnisnya bisnis emas Mang. Salah satu donaturnya itu dari perkumpulan tersebut itu punya bisnis emas. Jadi mereka ini harus mengumpulkan uang nyata dulu, uang beneran Iya, atau betul. bagaimana? Ya, jadi kalau misalnya ritual itu, persiapan ritual itu ada hal-hal yang harus dibeli, ada barang yang harus dibeli. Seperti minyak, madat, dan sebagainya. Dan itu bukan kelompok tersebut yang beli, tapi diserahin uangnya ke si Aki ini. Adapun yang lainnya kayak ayam cemani, kayak ayam putih, kayak kelapa, dan persiapan rampe yang kayak begitu, bunga kembang setaman itu memang kelompok tersebut yang nyiapin, dan itu bagi-bagi tugas. Ada yang nyari ayam, ada yang nyiapin kelapa gitu. Jadi mereka tuh kerjasama. Ada juga yang memang ngasih uangnya, karena kalau berangkat ke sana tuh bawa uang segini untuk beli minyak ini, bawa uang segini untuk beli madat ini gitu, dan itu nominal rata-rata di atas 2 juta. Satu orang. Bukan dari satu kali pergi ke ritual tersebut. Ada yang lebih, mungkin dari satu orang itu udah habis belasan, mungkin puluhan juta Mang. Yang saya dengar ceritanya katanya saya udah habis sekian belas, saya udah habis sekian puluh juta katanya. Ini kapan cairnya? Belum ada yang berhasil. Sampai saat ini saya dengar nggak ada yang berhasil. Jadi seperti hipnotis ini ya kelihatannya. Ya kurang lebih seperti itulah. Seperti sihir mungkin. Ya. Kayak membalikan mata gitu. Jadi yang dilihat sama kita tuh bukan hal yang sebenarnya. Tapi waktu kejadian saya ngantongin uang-uang tersebut, memang itu nyata uangnya, dan ada sisa yang saya makan itu uang beneran. Dan mungkin teror goib tersebut karena ada uang yang saya makan Mang. Gitu, yang uang saya kantongin 900.000 itu. Saya kan beli rokok, beli makanan gitu kan. Dari uang tersebut, ya mungkin karena saya keluar, saya udah makan uang tersebut, akhirnya saya kena teror Mang. Kira-kira ada pesan nggak untuk penonton yang masih mau menjalankan pencarian uang goib ya? Ya, kalau menurut saya hal-hal seperti ini tuh jangan dibiarkan lah. Karena apa? Itu semua dari bentuk kemusyrikan aja, dan itu hanya bentuk tipu daya setan aja. Tipu daya setan untuk memperdaya orang-orang yang memang lemah imannya. Dan sampai saat ini belum ada orang yang berhasil dari
pencarian dana gaib tersebut, penarikan dana gaib tersebut. Yang ada tuh uang yang ada di rumah itu habis. Ada yang habis sawah, ada yang jual kambing, ternak, ada yang gadein sawah dan segala macam. Lebih baik jauhin hal-hal seperti itu karena hal-hal yang instan seperti itu nggak nyata. Lebih baik kita berikhtiar usaha walaupun nominalnya kecil tapi insya Allah berkah. Kebangkrutan menutup pintu logika Kang Atur. Ia rasa uang gaiblah yang bisa menjadi jalan keluar. Ritual berhasil dilakukan. Namun ketika satu langkah terakhir gagal, semuanya hanyalah sia-sia. Kekecewaan itu bukan hanya dirasa Kang Atur, tapi juga dari bangsa mereka. Karena teror-teror bermunculan setelahnya. Karena ilusi kekayaan selalu menuntut bayaran dari jiwa yang lengah. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.